Firman Tuhan mengatakan, maka menyesallah Tuhan menjadikan manusia. Saudara-saudara, waktu saya baca ayat itu, saya terdiam di depan kelas, saudara. Saya cuma bisa diam sambil saya bingung, saudara, saya harus ngomong apa. Masa saya bilang, maka menyesallah Tuhan, maka Tuhan pun menyesal menciptakan saya dan Anda semua, kan begitu. Termasuk ibu guru pun Tuhan menyesal. Makanya dia kabur. Saudara ingat ceritanya waktu Yunus balik ngomong tentang penghukuman Tuhan buat Niniwe, lalu kemudian tidak terjadi apa-apa. Yunusnya ngambek. Ngambeknya kenapa? Aku tahu engkau setia. Kalau mereka bertobat engkau ampuni. Males sama Tuhan, kata Yunus. Kenapa gitu amat sih? Karena Yunus pengen Niniwe atau Asyur dihukum Tuhan. Yunus pengen, baru saudara tahu ya, ada nabi yang pengen benar-benar dihukum tuh, itu Yunus. Ya, sering kita pikir hamba Tuhan itu doain yang baik-baik ya. Saudara tahu nggak ada hamba Tuhan doanya buruk? Nah itu Yunus tuh. Yunus pengen supaya Niniwe dihancurkan Tuhan. Tapi makanya Yunus tahu kalau Niniwe bertobat, Tuhan ampuni. Makanya dia lari, dia kabur dari Tuhan. Dia kabur supaya apa? Tuhan hukum itu Niniwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Andre Tungtung, seorang pendeta yang sering sekali tantrum, kejang-kejang kalau melihat ada yang mualaf, terutama dari etnis Tionghoa ya. Dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan siapa itu Andre Tungtung. Sebagian dari penonton pasti sudah kenal baik, karena saya termasuk sering meluruskan pemahaman Andre Tungtung yang gagal, yang cacat dalam berpikir. Bagi teman-teman yang baru nonton, ya silakan dicek konten kita sebelumnya. Kalian bisa lihat bagaimana sepak terjang dan cara berpikir dari Andre Tungtung. Andre Tungtung termasuk yang sangat intens, sering untuk menonton video saya, karena saya lihat ada beberapa kali dia screenshot video saya, yang artinya dia menonton, walaupun mungkin nggak nonton secara full. Tapi minimal, ya dia menonton dan ada yang teredukasi, ya kan begitu. Andre Tungtung baru-baru ini membuat satu video yang menurut saya wajib untuk saya reaksi ataupun saya tampilkan, di mana Andre Tungtung mengakui bahwa Tuhannya itu menyesal. Jadi Andre Tungtung ini seperti Polycarpus dan teman-teman Kristen pada umumnya, mereka merasa paling ngerti Kristen, tapi jarang baca Bible. Jarang sekali. Kalau kalian nanya tentang Amsal, Yehezkiel kepada jemaat, ya, tentang meraba-raba susu, menjama-jama, bagaimana kelakuan orang Kristen kalau suami sedang tidak ada di rumah. Itu mereka nggak tahu, teman-teman. Bahkan saya berani jamin 80% orang Kristen nggak tahu ada ayat persusuan seperti itu. Nggak ada. Ya, nggak tahu mereka. Begitu juga dengan ayat tentang Tuhannya yang menyesal. 80% orang Kristen nggak tahu bahwa Tuhan mereka itu suka menyesal. Tidak kurang 15 kali Tuhannya menyesal. Ya, Tuhannya dikatakan menyesal. Dan ternyata Andre Tungtung, walaupun seorang pendeta, dia juga mengalami hal tersebut. Pernah ada satu waktu di mana Andre Tungtung terkejut bahwa ternyata ada ayat tentang Tuhannya yang menyesal. Ini membuat Andre Tungtung langsung, waduh, ini Tuhan saya ternyata nggak sakti. Ternyata Tuhan saya tidak maha mengetahui. Ternyata Tuhan saya tidak maha kuasa, sehingga dia bisa menyesal. Itulah gambaran Tuhan Andre Tungtung, kan begitu. Suka tidak suka, ya memang ada ayatnya. Ya. Contohnya adalah Kejadian 6 ayat 6. 6 lagi ya. Kurang 1 6 ini. Jadi Kejadian 6 maka menyesallah Tuhan, ya, Tuhan huruf besar, artinya Tuhan yang utama, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Wow. Ya, Tuhannya bisa memilu atau sakit hati gitu ya. Sakit hati nih, kayak orang bucin lagi patah hati. Dan Andre Tungtung mengakui dengan mengatakan Tuhan yang menyesal di Sunday Talk-nya, di khotbah hari Minggunya. Ini mengejutkan teman-teman. Kok bisa? Ya kita tonton dulu lah sebelum nanti kita luruskan ya.
Saya ingat ketika membaca ayat ini tuh terkesan atau berkesan banget buat saya. Waktu SMA, kira-kira kelas, saya agak lupa kelas 2 atau, iya sepertinya kelas 2 saudara-saudara. Guru agama kami itu melakukan sebuah terobosan. Tes yang dilakukan itu adalah kami semua ambil undian ayat, lalu kemudian dari ayat tersebut kami diminta untuk memberikan semacam sharing atau refleksi di depan kelas. Saudara, sharingnya bisa 10 menit, bisa 15 menit, terserah, tetapi ambil ayat pada saat itu juga saudara. Lalu kemudian sharing. Saya ingat betul, waktu itu ada teman yang maju, kemudian ambil ayatnya Kejadian pasal 3, Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa ayatnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dan sebagainya. Wah, dalam hati saya gampang itu ayat kan, begitu kan? Saudara, kemudian teman yang kedua, ketiga ambil, cukup deg-degan memang. Dan ketika saya maju ke depan, saya ambil saudara-saudara, ayat tersebut adalah Kejadian pasal 6 ayat 6. Di mana firman Tuhan mengatakan, maka menyesallah Tuhan menjadikan manusia. Saudara-saudara, waktu saya baca ayat itu, saya terdiam di depan kelas. Saudara. Saya cuma bisa diam sambil saya bingung, saudara, saya harus ngomong apa. Masa saya bilang, maka menyesallah Tuhan, maka Tuhan pun menyesal menciptakan saya dan Anda semua. Kan begitu, termasuk ibu guru pun Tuhan menyesal. Saudara, saya tidak mungkin berbicara seperti itu. Saudara, hari itu, saya hanya bisa ngalur ngidul ngomong tentang dosa, tentang manusia yang berdosa, manusia yang berdosa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya manusia berdosa. Sudah saudara, saya duduk dengan sebuah kekecewaan. Saya nggak tahu nilai agama saya berapa saudara, tapi dalam hati saya yang paling dalam, saya kaget karena saya baru ketemu ayat yang membingungkan saya. Saya terkejut sekali ketika saya menemukan ayat ini. Karena saya baca, kok saya tidak perhatikan ada ayat yang mengatakan Tuhan menyesal. Seakan-akan kalau berbicara tentang Tuhan yang menyesal, ini menjadi sesuatu yang bertabrakan dengan teologi kita. Karena menyesal itu saudara-saudara, kalau misalnya kita sematkan dalam manusia yang menyesal, maka kita tahu manusia itu terbatas, manusia itu tidak maha tahu, manusia tidak punya pengetahuan di depan sehingga ketika dia melakukan sesuatu, ternyata buruk. Ya udah, nyesel. Salah, akibatnya menyesal. Itu penyesalan namanya. Sebentar ini saya yakin saudara-saudara, sebagian dari saudara selesai kebaktian sudah pikir-pikir dan hitung-hitung. Wah, ini hujan-hujan enaknya makan apa nih ya? Sebagian udah bilang makan ramen paling enak. Kan begitu kan saudara-saudara? Ramennya di mana? Jakarta Selatan sono. Saudara, setelah selesai dari tempat ini, saudara pergi makan ramen. Ternyata macet parah. 1 jam gak sampai-sampai. Lalu saudara menyesal. Tahu gitu makan yang di depan gereja Batagor. Kan begitu saudara-saudara. Nah, itu namanya menyesal. Karena kita tidak maha tahu, ternyata kejadian terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita menyesal. Dan kalau manusia yang menyesal, manusiawi. Karena manusia tidak maha tahu. Tetapi bagaimana terjadinya pada Tuhan? Dikatakan Tuhan yang maha tahu itu adalah Tuhan yang menyesal. Bukankah ini satu hal yang aneh? Ini satu hal yang membuat kita jadi gamang, saudara-saudara. Nah, sebelum saudara merasa bahwa saya telah menyesatkan saudara, mohon maaf, saya buru-buru kasih ayat dulu kepada saudara-saudara. Bilangan pasal 23 ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Amin? Saudara merasa terhibur? Atau saudara merasa makin bingung lagi? Loh, kok di sini bilang Tuhan tidak menyesal, tapi yang tadi bilang Tuhan menyesal. Nah, jadi kalau kita melihat tentang Allah yang menyesal, maka kita harus memperhatikan baik-baik konteks. Apa maksudnya sampai penulis kemudian mengatakan Allah menyesal? Kejadian pasal 5, pasal 6, ayat 5 dan 6 ini diawali dengan sebuah deskripsi. Di ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak. Lalu kemudian dikatakan lahir bagi mereka anak-anak
perempuan. Nah, kisah ini menarik juga. Kenapa demikian? Saudara, ayat yang kedua mengatakan, kalau manusia itu sudah lahir bagi mereka anak perempuan, ayat kedua mengatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ya. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara pernah membaca bagian ini. Saudara, dulu saya percaya bahwa malaikat bisa kawin sama perempuan, sama manusia. Karena pernah tercatat di Alkitab demikian. Dan saudara-saudara, saya tidak tahu berapa banyak dari saudara baru sadar atau saudara juga percaya hal yang sama. Bahwa ini menceritakan tentang malaikat yang kawin dengan anak manusia, perempuan, lalu kemudian lahirlah bagi mereka raksasa-raksasa atau orang-orang kenamaan di bumi. Cukup membingungkan ya? Tapi pernahkah saudara ingat bahwa pada suatu waktu Yesus berkata, ahli Taurat datang lalu kemudian menanyakan satu hal tentang perkawinan. Mereka tanya pada Yesus, Yesus, ada seorang perempuan, dia punya suami banyak. Setelah kawin satu, mati, lalu kawin lagi. Mati, kawin lagi, mati, kawin lagi. Lalu mereka bilang begini, Yesus, waktu kebangkitan, siapa suaminya? Masih ingat cerita itu? Apa yang Yesus bilang? Kamu sesat, kata Yesus. Sebab malaikat tidak kawin dan mengawini. Berarti malaikat kawin nggak, saudara-saudara? Kawin nggak? Nah, dari cerita tersebut, kita mendapatkan sebuah data, sebuah kebenaran. Bahwa sepertinya kalau dikatakan anak-anak Allah, yaitu malaikat kawin sama perempuan di bumi, maka sepertinya tidak cukup kuat argumen itu. Sehingga pertanyaan kita adalah, anak-anak Allah yang dimaksudkan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat ini, boleh saya katakan bukanlah malaikat. Bukanlah malaikat. Kalau begitu bagaimana memahami narasi Kejadian pasal 1 sampai ayat 11, sampai pasal 11? Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu kalau saudara ikut kebaktian ini, saudara bersama-sama dengan saya kita belajar dari kisah kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan kita akan menemukan bahwa unsur-unsur di dalam Kejadian pasal 3 itu tidak dapat kita pakai secara literal. Tuhan mengatakan pada waktu kamu makan buah itu kamu akan mati. Mati enggak? Enggak mati. Matinya mati apa, saudara-saudara? Saudara masih ingat? Mati rohani. Masih ingat ya? Ketika dikatakan makan buah itu buah apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika kamu memakannya, kamu tahu yang baik dan yang jahat. Saudara mengerti maksudnya? Saudara ingat ya, 2 minggu yang lalu, waktu makan buah, ketika makan buah, itu adalah sebuah lambang atau keputusan manusia untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau percaya bahwa ini jahat, yang lain baik. Karena saya makan, maka saya akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini baik buat saya. Makan buah adalah lambang manusia yang menggantikan Allah. Manusia yang menggantikan Tuhan. Manusia yang mau menjadi Tuhan. Jadi unsur-unsur itu adalah unsur-unsur yang kita temukan tidak bisa diberikan atau diartikan literal. Dan sama halnya dengan Kejadian pasal 6, bagi saya, unsur-unsur ini tidak literal. Termasuk penggunaan istilah anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Nah kalau begitu, bagaimana caranya memahami kalau begitu? Apa artinya anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan cantik-cantik, lalu menikah? Saya ngomong begini, saya jadi ingat saudara-saudara dalam cerita setan-setanan saudara-saudara, di mana ada film yang mengatakan bahwa ada orang diperkosa oleh iblis, lalu lahirlah anak setan katanya saudara-saudara ya. Nah memang kita tuh lebih suka cerita yang begitu-begitu saudara-saudara ya. Cerita-cerita yang kayak begitu-begitu tuh bikin kita seneng saudara. Tapi tolong coba singkirkan jauh-jauh dulu pikiran seperti itu. Karena bagaimana mungkin malaikat menikah dengan manusia? Malaikat yang adalah figur yang sifatnya itu spiritual, lalu menikah dengan manusia, sedangkan Yesus mengatakan bahwa malaikat pun tidak kawin dan mengawini. Saudara-saudara, kita memahami apa itu anak-anak Allah
dan anak-anak manusia, misalnya dari Kejadian pasal yang keempat ayat 25. Kita perhatikan sama-sama. Kejadian pasal 4 ayat 25. Ini adalah sebuah kisah yang mencatat tentang kejatuhan manusia dalam dosa, pasal 3. Pasal 4 adalah kisah Kain dan Habel. Kain main lempar-lemparan sama Habel, saudara-saudara ya. Main gepuk-gepukan, akhirnya Habel mati. Firman Tuhan mengatakan apa? Lalu perempuan itu, Hawa, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi saudara, bagi Adam dan Hawa lahir anak pengganti untuk Habel yang mati. Kain adalah gambaran di mana ada orang-orang di dalam dunia ini, ada dua jenis orang. Dalam dunia ini ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang baik, manusia yang takut Tuhan, dan itu dilambangkan oleh Habel. Tetapi masalahnya Habel digebukin sama Kain. Jenis manusia yang kedua, manusia yang jahat, manusia yang memberontak, dan akhirnya matilah Habel. Lalu cerita ini menceritakan bagi Adam dan Hawa lahir seorang anak yang lain, pengganti, namanya Set. Set ini menggantikan Habel untuk meneruskan keturunan yang takut akan Tuhan. Dan ayat yang ke-26, saudara lihat ayat ini. Ayat ini mengatakan, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan juga anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara baca Kejadian pasal 4, pasal 5, saudara sampai pasal 6, saudara akan menemukan tentang dua jenis keturunan. Yaitu keturunan anak-anak Tuhan dan keturunan anak-anak manusia. Keturunan anak-anak Allah adalah keturunan yang takut akan Tuhan, sedangkan keturunan manusia adalah keturunan yang jauh atau memberontak dari Tuhan. Sehingga saudara akan menemukan ketegangan terus di dalam Alkitab tentang anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia, anak-anak terang dan anak-anak gelap. Jadi ini bukan berbicara tentang keturunan. Saudara, tolong saya disclaimer dulu, ini bukan bicara tentang keturunan biologis, bukan. Ini berbicara tentang orang-orang yang takut akan Tuhan, itu disebut keturunan Set dan Enos ini. Sedangkan orang-orang yang memberontak atau orang-orang yang jahat itu keturunan Kain. Nah itu gitu saudara-saudara memahaminya. Sehingga ketegangan antara anak Allah dan anak manusia ini menjadi satu hal yang inti dalam Alkitab. Dan kita kembali ke ayat yang tadi. Pasal 6, ayat 5 dan 6. Dikatakan apa? Anak-anak Allah melihat. Melihat apa? Melihat bahwa anak-anak manusia ini cantik. Apa yang terjadi? Mereka kemudian kawin mengawin. Atau dengan kata lain, mereka kemudian bercampur baur. Bercampur baur. Saudara ingat gak kenapa waktu itu Israel diminta untuk tidak kawin campur dengan perempuan Kanaan? Saudara ingat? Ketika Israel mau masuk tanah Kanaan, Tuhan mintanya apa? Tidak boleh mengawini orang Kanaan. Apakah Tuhan rasis? Bukan. Karena Tuhan tidak mau budaya Kanaan campur baur dengan budaya Israel. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan mengikuti kebudayaan orang-orang Kanaan yang jahat. Kalau saudara tahu, di Kanaan itu ada sebuah dewa namanya Dewa Molok. Dewa Molok itu adalah sebuah dewa yang bentuknya itu kepala kerbau, saudara-saudara. Kepala kerbau, dan di bawah patung tersebut itu adalah perapian. Nah, mereka menyembahnya caranya gimana, saudara? Mereka masukkan kayu di bawah perapian, di bawah patung itu, lalu mereka bakar. Dan patungnya adalah patung tembaga. Patung Dewa Molok itu kayak gini gesturnya, saudara. Jadi ada tangan, bahannya tembaga, dan patungnya seperti ini. Dan saudara tahu apa yang ditaruh di tangan itu? Bayi manusia.
Jadi selagi patung itu terbakar panas merah, orang menaruh bayi di atas patung tersebut. Dan itulah cara penyembahan orang Kanaan. Mereka mengorbankan anak laki-laki dan perempuan. Makanya saudara kan dapat di mana Alkitab mengatakan, jangan kamu mengorbankan anak laki-laki dan perempuan seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekelilingmu. Saudara ingat itu? Jadi ada kepentingan untuk supaya orang Israel tidak bercampur baur kebudayaannya dengan kebudayaan yang jahat. Saudara ingat Salomo? Raja Salomo? Raja yang luar biasa berhikmat. Tapi Raja Salomo jatuh dalam penyembahan berhala karena mengawini perempuan asing. Poinnya adalah bukan soal kawin, saudara, tetapi bercampur baur. Makanya Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana membaca Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 in a nutshell? Gimana caranya kita membacanya? Sesederhana begini. Anak-anak Tuhan itu pada akhirnya yang katanya anak-anak Allah, keturunan yang baik, yang setia, yang takut akan Tuhan. Anak-anak ini akhirnya bercampur baur, cenderung bercampur baur, terbawa dengan pergaulan anak-anak dunia. Dan pada akhirnya yang tadinya ada anak-anak Tuhan yang setia dan yang tidak setia, yang setia ini makin lama makin sedikit, saudara-saudara. Karena apa? Dunia jauh lebih kuat, saudara-saudara. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ketakutan anaknya mau pergi keluar. Salah satu ketakutannya adalah jangan-jangan anak saya terbawa pergaulan yang di luar, betul ya? Saudara, berapa waktu yang lalu ada seorang ayah dan ibu sedang konseling. Salah satunya poinnya adalah saya nggak mau kirim anak saya ke Amerika, Pak. Karena saya tahu anak saya gampang kebawa dengan teman-temannya. Saudara, itu penting. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan inilah yang terjadi. Dan kedua, cara membaca Kejadian pasal 6, 1 sampai 4 secara sederhana adalah kejatuhan manusia dalam dosa itu semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai para penguasa di dunia itu semua tidak takut akan Tuhan. Jadi Tuhan melihat dunia itu begitu hancur dan rusak. Tadinya ada keturunan yang memanggil nama Tuhan. Tetapi keturunan yang memanggil nama Tuhan ini makin lama makin habis. Keturunan yang memanggil nama Tuhan ini makin lama makin bergaul dengan dunia. Sampai-sampai mereka bercampur dengan dunia. Dan kejahatan makin lama makin parah. Dunia kita makin hancur. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Makanya firman Tuhan mengatakan, maka menyesallah Tuhan. Karena Tuhan menciptakan dunia ini baik. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1, waktu Tuhan menciptakan hari pertama, lalu Tuhan bilang apa? Maka Tuhan melihat semuanya itu baik. Hari kedua, maka Tuhan melihat semuanya itu baik. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai manusia Tuhan bilang, maka sungguh amat baik. Tapi Tuhan yang menciptakan dunia yang baik ini adalah Tuhan yang pada akhirnya melihat bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi. Segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan. Oke, sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal. Saudara mestinya bertanya sama saya, Pak, jadi maksudnya Tuhan itu udah tahu kan? Kalau Tuhan udah tahu, Tuhan ciptakan, ternyata jatuh. Nyesal tuh Tuhan. Berarti Tuhan tidak maha tahu. Atau Tuhan itu sudah tahu, lalu kemudian Tuhan makan hati sendiri, kan begitu kan saudara-saudara ya? Nah saudara, poin utamanya adalah ketika dikatakan mengapa ada istilah Tuhan yang menyesal, saudara, gestur Tuhan yang menyesal atau kalimat Tuhan yang menyesal itu muncul setidaknya 15 kali dalam perjanjian lama. Saudara akan menemukan Tuhan yang menyesal, Allah yang menyesal. Tapi menyesalnya Tuhan itu selalu didominasi oleh sebuah konteks di mana Tuhan sudah peringatkan orang Israel untuk bertobat. Kalau nggak bertobat, maka aku akan mendatangkan penghukuman. Tuhan memperingatkan kepada Niniwe, kisah Yunus, bahwa aku akan menunggang balikan kota ini. Saudara ingat ya peristiwa itu. Lalu Yunus ngapain? Kabur dari Tuhan. Kenapa kabur? Karena dia pengen bahwa Tuhan betul-betul menghukum kota Niniwe. Makanya dia kabur. Saudara ingat ceritanya waktu
Yunus balik ngomong tentang penghukuman Tuhan buat Niniwe, lalu kemudian tidak terjadi apa-apa. Yunusnya ngambek. Ngambeknya kenapa? Aku tahu engkau setia. Kalau mereka bertobat engkau ampuni. Males sama Tuhan, kata Yunus. Kenapa gitu amat sih? Karena Yunus pengen Niniwe atau Asyur dihukum Tuhan. Yunus pengen, baru saudara tahu ya, ada nabi yang pengen benar-benar dihukum tuh, itu Yunus. Ya, sering kita pikir hamba Tuhan itu doain yang baik-baik ya. Saudara tahu nggak ada hamba Tuhan doanya buruk? Nah itu Yunus tuh. Yunus pengen supaya Niniwe dihancurkan Tuhan. Tapi makanya Yunus tahu kalau Niniwe bertobat, Tuhan ampuni. Makanya dia lari, dia kabur dari Tuhan. Dia kabur supaya apa? Tuhan hukum itu Niniwe. Videonya cukup panjang, ya, tapi saya rasa teman-teman dapat poinnya ya. Itu sengaja saya putarkan panjang, supaya nanti jangan dibilang, wah kamu main potong-potong, wah kamu edit dan sebagainya. Itu enggak, itu sesuai teman-teman. Sampai kepada poin Andre Tungtung mengakui. Setelah dia ngomong gitu panjang, mutar sana, mutar sini, salto sana, salto sini, saya pikir dia bisa menjawab. Saya pikir dia bisa menjelaskan kenapa Tuhan mereka suka menyesal. Ternyata enggak, ujung-ujungnya menyalahkan orang lain. Nah, inilah saya bilang ciri-ciri dari Polycarpus. Nggak pernah ada conclusion. Nggak pernah ada jawaban yang klik. Selalu mutar-mutar dan menanamkan sugesti saja. Menanamkan iman saja. Udahlah, terima saja Tuhan kita seperti itu, tujuannya seperti ini. Gitu. Padahal itu tidak menjawab. Sama sekali tidak menjawab. Dia jelaskan gitu panjang. Tetapi endingnya kalian sudah dengar sendiri ya. Nanti kita akan bahas. Ya, tapi kita mulai dulu. Andre Tungtung mengakui Tuhannya itu kontradiksi. Karena bisa menyesal. Hanya orang yang tidak maha mengetahui yang akan menyesal. Sama seperti contoh yang dia bilang. Saya tidak akan pergi ke puncak atau ke Bogor. Kalau saya tahu, rupanya macet total. Kalau saya tahu di tempat tujuan saya, udah tutup semua. Mau makan udah nggak ada. Menyesal saya, udah capek-capek sampai ke sana, begitu sampai rupanya tutup. Kalau saya tahu, saya nggak akan ke sana. Menyesal itu karena kita tidak maha mengetahui. Lain cerita, kalau saya datang dari masa depan ya, saya tahu tanggal 15 Juli saya akan ke puncak dan saya akan menyesal karena di sana sudah tutup. Maka supaya saya nggak menyesal, saya tidak melakukan itu. Saya tidak akan jadi ke sana. Saya akan ambil pilihan yang lain. Itu manusiawi. Yes. Karena kita tidak maha mengetahui. Sedangkan Tuhannya teman-teman sebelah, mereka bilang maha mengetahui. Bilangnya kan gitu. Ya, bilangnya seperti itu. Tetapi kita bisa lihat, Tuhannya ternyata penyesal. Dikatakan juga sama Andre Tunggal, di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nggak mungkin kan? Dikatakan di satu ayat, Tuhannya menyesal, tapi di ayat yang lain, Tuhannya tidak mungkin menyesal, karena dia bukanlah anak manusia. Yes! Malah ayat yang kamu baca ini, ayat yang dibaca Andre Tungtung ini, makin menguatkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya. Karena kalau Yesus adalah Tuhan, artinya Tuhan yang ada di Bilangan 23:19 ini adalah Tuhan penipu. Karena dia sendiri yang ngomong. Masa dia yang ngomong itu tidak terjadi? Masa Tuhan yang ngomong dia menipu? Kan nggak mungkin. Betul tidak? Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia. Bukan manusia. Yesus manusia nggak? Yesus manusia. Artinya Yesus bukan Allah. Selesai. Yesus manusia sehingga dia bisa menyesal. Allah bukan manusia. Sehingga dia tidak mungkin menyesal. Ya. Allah sudah berfirman, tidak mungkin dia tidak melakukannya. Tidak mungkin dia tidak menepati apa yang sudah ia sampaikan. Udah clear. Jadi saya kadang-kadang bingung dengan Andre Tungtung ini. Dia bisa baca satu ayat yang jelas-jelas itu menjelaskan bahwa Tuhan bukanlah manusia. Tapi dia tetap menyembah anak manusia. Ini kan kacau. Ya, kacau sekali pemikiran seperti itu. Terus dia lanjut. Mutar sana, mutar sini. Ya, saya pikir dia mau jelasin apa. Dia jelasin tentang perkawinan anak-anak Allah dengan anak manusia. Zaman dulu dia bingung, ini yang mana? Anak manusia sama anak Allah nikah,
terus melahirkan raksasa. Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Kalau memang dua-dua ukurannya sama, nikah kok jadi anaknya raksasa gitu. Biasanya anaknya raksasa itu kan yang satu memang raksasa, kawin sama manusia, anaknya raksasa. Atau enggak dua-dua raksasa kan begitu. Ini kok bisa? Itulah saya bilang gagal pahamnya kalian. Dan terakhir kalian berasumsi. Apa yang disampaikan oleh Andre Tungtung itu asumsi. Kenapa asumsi? Ya karena nggak ada data penunjang yang lain gitu. Bahkan dia mengatakan bahwa Allahnya sendiri itu ngomong apa? Kamu makan buah pengetahuan itu kamu mati. Ternyata manusia nggak mati. Artinya Tuhannya yang menipu. Ular yang jujur, ya, ular kan bilang kalau kamu makan, ya maka kamu akan seperti Allah. Jadi mengetahui mana yang baik dan buruk. Terjadi benar. Sedangkan matinya nggak terjadi. Perkataan Tuhan yang nggak terjadi. Saya bingung ya. Ayat yang begitu jelas berbicara tentang konteksnya bahwa Tuhannya ternyata gagal, ya, gagal menepati janjinya karena manusianya nggak mati. Terus juga Tuhannya tidak maha mengetahui. Itu malah dia tafsir tak kemana-mana. Ya, dia tafsir kemana-mana. Malah dia bilang apa? Oh ini artinya tentang keturunan dari Set dan Enos. Ya, Set itu anak ketiga, laki ketiga, yang ketiga ya, pria yang ketiga dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Karena ada beberapa versi. Ada yang bilang Awina, istri dari Kain, itu kan kembar, jadi lahirnya kembar-kembar gitu. Tapi ada juga yang versi mengatakan bahwa enggak, Awina tuh anak ketiga, enggak kembar. Ya, Kain dan Habel nggak kembar. Jadi ada beberapa versi. Tapi yang penting Set ini adalah keturunan yang lain. Set melahirkan Enos, baru melahirkan keturunan yang lain. Yang menurut Andre Tungtung, itu adalah anak Allah. Sedangkan keturunan Kain, itu anak manusia. Nah, ini kontradiksi lagi. Pernyataan dari Andre Tungtung ini kontradiksi. Saya bingung ya, ini jemaatnya jemaat, ya mohon maaf ya, jemaat yang cuma terima iya aja. Jemaat yang nggak kritis. Ya mungkin seperti yang dibilang sama Andre Tungtung, karena jemaatnya tukang mikir, habis ini kita makan di mana ya? Atau mungkin lagi chatting temannya nih, pendeta saya membosankan, saya ngantuk nih dengar khotbah dia. Mereka nggak tahu apa yang disampaikan oleh Andre Tungtung. Kain itu membunuh Habel, ya. Habel dibunuh oleh Kain, terus Kain cabut. Keturunan Kain yang mana? Keturunan Kain itu ada beberapa, salah satunya Henok, dan itu lahir dari perkawinan Kain dengan Awina. Kapan keturunannya lahir? Itu jauh sebelum peristiwa pembunuhan Habel. Jadi Habel itu dibunuh tahun 120. Diprediksi tahun 120. Bukan saya yang prediksi, tapi ahli ya. Ini ahli yang meyakini kejadian tersebut terjadi 100 tahun, 120 tahun kemudian. Saat itu keturunan manusia sudah lumayan banyak. Jadi Habel sudah punya anak, Kain juga sudah punya anak, jadi mereka sudah punya keturunan semua. Jadi kalau dibilang ya keturunan dari Kain itu adalah anak manusia karena dianggap versi jahat. Ya Kain punya anak yang jahat, keturunan Set yang baik. Ini kan nggak fair. Ini sangat nggak fair gitu. Bagaimana Kain anaknya jadi orang jahat hanya karena perbuatan Kain. Oh jadi Kain buat jahat terus anaknya jadi anak terkutuk gitu. Inilah gagalnya teman-teman sebelah gitu. Adam buat jahat, kita nanggung dosa nih. Kan gitu. Mereka bilang ada dosa waris. Manusia menanggung dosa waris dari Adam. Begitu juga keturunan Kain, mengandung dosa waris dari Kain karena membunuh. Sedangkan Set anak Allah. Apaan itu? Apaan? Anak Kain itu lahir sebelum Kain melakukan dosa. Jadi kalau anaknya lahir sebelum Kain melakukan dosa, anaknya ikut nanggung dosa waris nggak? Coba saya tanya. Nanggung nggak? Sama kayak Adam dan Hawa. Seandainya Adam dan Hawa punya keturunan sebelum mereka makan buah terlarang, anak tersebut ikut nanggung dosa waris nggak? Saya tanya. Mau kalian bilang nanggung dosa waris juga? Bahkan ada beberapa pendeta ya, saya pernah dengar ada beberapa pendeta ngomongnya gini, sebenarnya di surga udah ada manusia, di Firdaus ada penghuninya. Siapa penghuninya, Pak? Itu keturunan Adam dan Hawa yang dilahirkan sebelum mereka lakukan dosa makan buah terlarang. Saya sampai, wow, ini konspirasi apa lagi nih? Asumsi mana lagi nih? Luar biasa teman-teman kita di sebelah gitu.
Bagaimana? Saya tanya. Anak Kain itu sudah lahir sebelum bapaknya buat dosa. Terus kalian mau bilang, oh, udahlah, kamu ikut terima warisan dosa ini lagi tuh. Apa-apaan itu? Ya, silakan dicek. Yang saya sampaikan benar nggak bahwa peristiwa tersebut terjadi 120 tahun setelah Adam di dunia. Dan Kain sudah punya keturunan saat itu yang bernama Henok. Bukan Nabi Henok yang terangkat ke surga ya. Ini Henok yang keturunan atau cucunya Adam. Ya. Terus kita bisa lihat si Andre Tungtung ngalur ngidur lagi dengan mengatakan ini menunjukkan bahwa nggak boleh terjadi percampuran. Ingin memisahkan supaya jangan terjadi percampuran. Begitu juga dengan Israel yang dilarang menikah dengan orang Kanaan. Karena orang Kanaan menyembah dewa Molok. Sedangkan Israel menyembah Tuhan yang benar. Apakah Tuhannya rasis? Yes, harusnya dia jawab iya, Tuhannya rasis. Kalau memang seperti itu, harusnya Andre Tungtung dengan pede mengatakan, iya, Tuhannya Tuhan rasis. Jangan pakai alasan lagi gitu. Udah, Tuhanmu rasis. Kenapa? Karena dia pilih-pilih. Sekarang ginilah, saya mau tanya nih, apa salah dari bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa yang lain kalau dia menyembah dewa Molok? Padahal mereka nggak tahu Tuhan yang benar. Kecuali dia tahu Tuhan yang benar, tetap menyembah dewa Molok, dia salah. Kita bandingkan dengan perspektif Islam. Kalau di Islam, ada satu bangsa, dia menyembah Tuhan yang salah. Karena dia tidak tahu Tuhan yang benar, maka dia tidak berdosa musyrik. Ya, karena dosa paling tinggi adalah mensekutukan Tuhan. Dia tidak kena dosa tersebut. Karena dia nggak tahu Tuhan yang benar. Di Islam jelas ya, semua orang itu Islam waktu lahir. Tapi bapak mamanya yang membuat dia jadi agama A, agama B, agama C, agama D. Bapaknya orang Kanaan inilah yang membuat anak Kanaan ini menjadi menyembah dewa Molok. Anaknya nggak salah, teman-teman. Ya, ini beda dengan Islam. Di Islam kita jelas. Dikatakan apa, teman-teman? Surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah atau Allah, maka sesungguhnya dia berbuat baik, itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengajab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi suatu kelompok, bangsa, masyarakat, itu tidak akan disebut melakukan dosa musyrik kalau dia belum diutus seorang rasul. Sekarang jadi pertanyaan, orang Kanaan sudah mengenal nggak Tuhan yang benar? Kalau memang belum pernah Tuhannya kasih tahu, maka orang Kanaan nggak bersalah. Maka Tuhan kamu tuh rasis. Ya, Tuhan kamu tuh nggak benar gitu. Orang Israel dikasih enak-enak, orang Kanaan yang nggak ada salah, yang hanya karena menyembah Tuhan yang salah, lantaran nggak pernah diturunkan utusan ke sana, terus dihukum. Fair nggak? Coba saya tanya teman-teman. Fair nggak? Kalau orang Kanaan tuh nggak pernah diutus Rasul, terus kalian salah-salahkan dia. Nggak ada otaknya itu, saya bilang. Malah Andre Tunggal itu makin menunjukkan bahwa Tuhan dia rasis. Tuhan yang pilih kasih. Bangsa lain nggak pernah dikasih kesempatan. Langsung main dihukum. Main dimusnahkan. Bagaimana? Ya, Edom. Itu dihancurkan. Semua, aduh. Udahlah, nggak usah dibilang lah. Ya. Nggak dikasih kesempatan untuk bertobat. Beda kalau kita bilang Sodom dan Gomora. Lut diutus ke sana untuk membuat mereka bertobat. Tapi karena mereka nggak bertobat kan, coba mereka bertobat. Kalau itu fair. Niniwe, ya tadi disampaikan juga tentang Niniwe. Niniwe bertobat teman-teman. Setelah diutus, ya. Artinya mereka bertobat. Setelah Yunus ke sana, artinya apa? Itu baru fair. Ada utusan datang, kalau mereka nggak bertobat dihajar, kalau mereka bertobat diampuni. Manusia waktu zaman Nuh nggak bertobat. Orang-orang di sekitar Nabi Nuh nggak bertobat. Dia udah dihancurkan. Itu fair. Bagaimana dengan Kanaan? Nggak ada cerita bahwa mereka dikasih kesempatan. Tapi hanya karena mereka tinggal di situ dan tanah tersebut mau dikasih ke Israel, mereka ditumpas. Nggak fair. Ya, rasis. Terus setelah penjelasan yang panjang, lebar, tinggi, dan nggak jelas, Andre Tungtung masih sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan
Itu menyesal untuk tujuan yang baik, dia bilang. Waduh, menyesal karena manusia ternyata lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Setelah terjadi percampuran manusia, ya, kawin campur antara anak Allah, versi dia punya anak Allah, dengan anak manusia, versi dia. Terus dia bilang, lebih banyak yang jahat, maka Tuhannya menyesal. Endingnya apa? Endingnya Tuhannya tetap menyesal. Aneh kan? Memangnya Tuhannya nggak tahu bahwa manusia itu akan lebih banyak yang jahat? Coba saya tanya. Artinya Tuhan kamu memang sampai kepada kesimpulan, dia nggak tahu bahwa manusia itu akan lebih banyak yang jahat. Artinya apa? Predestinasinya di mana? Bukankah orang Kristen, terutama Protestan, itu sangat mengedepankan predestination? Semua sudah tertulis. Tuhan sudah memilih siapa yang selamat sama yang tidak. Loh, ini gimana? Bertentangan jadinya kan, bentrok lagi. Tuhan yang maha mengetahui sama Tuhan yang menyesal. Kamu nggak punya jawaban, Andre Tungtung. Pendeta Andre Tungtung ini nggak punya jawaban untuk masalah Tuhan menyesal ini. Udah mutar sana, mutar sini, salto sana, salto sini, ya udah. Ujungnya apa dia bilang? Oh, kalau manusia mau bertobat, maka Tuhan menyesal dan tidak menjadi mengampuni, tidak jadi menghukumnya. Memaafkan, tidak jadi hukum dia. Itu bukan Tuhan yang memaafkan. Tuhan sudah tahu itu akan terjadi. Jangan dibawa sifat-sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan itu nggak bisa masuk kepada Tuhan. Nggak bisa, teman-teman. Tuhan di atas segalanya. Allah di atas segalanya. Jangan gunakan cara kita berpikir. Apalagi bilang menyesal. Aduh, memalukan. Allah sudah tahu kok. Bahkan di Islam apa? Malaikat bertanya, kenapa ciptakan manusia? Bukankah manusia ini akan membuat keonaran? Akan merusak dunia? Allah maha mengetahui. Ya, Allah sudah tahu memang manusia ini akan merusak. Malaikat aja tahu, jangankan itu ya. Jangankan Allah. Malaikat aja tahu kok manusia ini akan merusak. Tapi Allah tetap buat dan Allah tidak akan menyesal. Sama seperti kita ya. Kalau saya tahu semua, saya nggak akan menyesal. Saya nggak akan menyesal, teman-teman. Tapi karena saya tidak maha mengetahui, saya menyesal. Itulah banyak orang pengen bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah penyesalan-penyesalan dalam hidupnya. Itu keinginan orang tuh, bisa balik ke masa lalu. Ada yang bilang pengen ada kantong ajaibnya Doraemon gitu kan. Jadi Andre Tungtung udah khotbah cukup panjang, tapi pada akhirnya dia harus mengakui bahwa Tuhannya memang Tuhan yang rasis dan menyesal. Mohon maaf. Ya. Saya bingung, itu jemaatnya nggak ada yang komplain karena memang mungkin semua nunggu, wah cepatlah selesai, biar kami bisa makan siang. Biar kami bisa lanjut ke gereja, cuman formalitas. Aduh, memalukan ya, memalukan. Jadi saya berharap jemaatnya lebih bisa kritis lah. Kalau Andre Tungtung nggak bisa jelasin, ya tolonglah diluruskan. Terus banyak-banyaklah baca Bible. Karena banyak sekali ayat yang kontradiksi, bukan hanya ini. Mungkin karena Andre Tungtung, jemaatnya jarang baca, jadi nggak tahu, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang nggak pantas dan kontradiksi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sedikit pengumuman teman-teman ya, kita juga punya satu channel lagi yang memang kita khususkan untuk menjawab syubhat-syubhat oten, yang kalau saya bilang itu lebih ke arah yang pahit-pahit lah. Lebih ke arah yang keras dan tidak begitu disukai oleh sebagian teman-teman, tetapi harus saya sampaikan. Ya. Dan itu saya taruh di Kisah HMC Official, channel yang berbeda. Jadi jangan lupa di-subscribe dan ditonton ya. Kalian tinggal ketik Kisah HMC Official, logonya seperti ini. Nah, seperti ini ya, Polycardos provokasi warga untuk menolak Islamic Center. Jadi kita akan bahas yang keras-keras di sini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita menjual merchandise, kaos, dan juga hoodie pendebat. Bagi yang berminat dapat menghubungi di nomor WA di bawah. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.